Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba ketua kelas siapkan dulu. Siap, Ustaz. Selamat, Ustaz. Tegap, Ustaz. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Coba Intan. Yang lain berdiri. Intan ikutin lagunya. Sama. Tanah airku, tanah tumpah darahku, hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu tadi bisa lebih memupuk rasa cinta kita kepada tanah air kita yaitu tanah air Indonesia. Baiklah, Ibu akan absen dulu. Ada yang tidak terpanggil namanya? Nah, sebelum kita belajar, coba cek kerapiannya dulu. Ada yang belum masukkan bajunya, Nak? Coba lihat di bawah meja kalian ada sampah. Kalau ada sampah, buang sampahnya di tong sampah ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas ya, atau komitmen kelas ya. Setuju anak-anak ibu? Setuju. Coba apa-apa saja kesepakatan kelas kita? Ya, kesepakatan kelas. Jadi, kesepakatan kelas ada 3 ya. Pertemuan kemarin, siapa ingat? Yang lalu, pertemuan kita yang lalu, materinya apa? Siapa yang tahu? Sosialisasi dalam masyarakat. Coba Sophia, itu gambar apa yang nomor 1? Sedang berkumpul, Bu. Sedang berkumpul, iya, betul? Dan nomor 2? Jual beli? Jual belinya di pasar. Nah, sekarang sosialisasi dalam masyarakat. Siapa yang ingat apa pengertian dari sosialisasi? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan? Bu, sosialisasi adalah proses sosial interaksi seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Ya, jadi sosialisasi adalah proses sosial interaksi yang terjadi seumur hidup untuk mempelajari pola, perilaku, budaya, dan harapan. Jadi sekarang Ibu mau tanya dulu nih, pada pagi hari ini, apa-apa saja kebutuhan pokok kalian?
Ya Zaki? Makan, minum. Ya, yang lain? Ya, Hilma? Baju dan tempat tinggal. Bagaimana cara kamu memenuhi kebutuhan? Memenuhi kebutuhan. Ya, Napi? Bekerja, pintar, betul. Ya, bekerja supaya menghasilkan uang. Yang lain? Berdagang. Terus yang lain ada lagi? Membuka usaha. Jadi dari jawaban teman kalian semua itu cara untuk memenuhi kebutuhan agar terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa nak Ibu? Menjelaskan pengertian kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jadi pengertian kebutuhan, siapa yang tahu pengertian kebutuhan? Ya, jadi segala sesuatu yang dibutuhkan wajib dipenuhi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengertian keinginan. Ya. Keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuannya hanya bersifat kepuasan. Yaitu kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuannya hanya bersifat kepuasan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal pretest awal ya. Coba dijawab ya, Nak. Kurang satu. Jangan lupa buat nama, nomor absensinya, kelas, semester, materinya apa ya. Udah siap? Siap. Ya. Coba bantu Ibu Ketua kelas. Baiklah, kita speaking dulu ya. Ibu ada video tentang lagu kebutuhan ya. Lagu kebutuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yang paling utama ada juga sampingan dan keinginan. Tepuk tangan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, ya. Sekarang Ibu akan menayangkan video. Selama video berlangsung, Assalamualaikum anak-anak. Selama video berlangsung, boleh dicatat ya materi yang perlu. Nah, baiklah. Setelah kalian tonton video tadi, sekarang Ibu akan bertanya ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Coba Putri. Mana Putri? Baik, betul. Dah, tepuk tangan. Ini Putri. Nah, yang kedua, apa yang maksud dengan keinginan? Siapa tahu? Aidil? Keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuannya hanya
Mantap. Nah, tepuk tangan untuk Aidil. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu? Nah, ya. Nah, itu dengan cara skala prioritas. Nah, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi berapa tadi? Jenis-jenis kebutuhan. Siapa tahu? Aidil? Ya. Nah, ya. Dan sekarang coba sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya? Ya. Pendapatan. Apa lagi, Zaki? Pendidikan. Ada lagi? Jenis kelamin. Status sosial. Ada lagi? Nah, lingkungan. Tempat tinggal. Iya. Tepuk tangan. Nah, sekarang speaking dulu ya. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD. Siapa yang tahu arti LKPD? Hah? Lembar kerja peserta. Nah, peserta didik ya. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi kalian jawab di situ nama kebutuhan. Siapa tuh macam-macamnya apa? Jangan lupa buat nama ya. Nomor absen, kelas. Siapa nama kebutuhannya? Sudah siap semuanya? Dah. Tolong ketua kelas kumpulkan lagi. Udah. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Nah, ya. Jadi kelompoknya ada 5. Kalian sudah menduduki kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya. Membagikan LKPD atau tugas kelompoknya. Jadi di situ kalian akan menulis kebutuhan hidup manusia. Tadi ada 4 poin ya. Nah, pengertian kebutuhan, pengertian keinginan, jenis kebutuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ini kelompok 3, kelompok 2. Belakang ya. Ini kelompok 5 ya. Sudah siap semuanya? Nah, sekarang baiklah. Sekarang kita akan mempresentasikan. Setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari mid mappingnya atau peta konsepnya ya. Dimulai dari kelompok 1. Nah, siapa yang presentasi? Oke yang ya, yang. Iya, tempel ya. Ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Zaki, Rahman, Rizky, Yadi dan Hanafi. Kami akan mempresentasikan diskusi kami kebutuhan hidup manusia. Pengertian keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu yang baik berupa barang maupun jasa, yaitu diinginkan guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Jenis kelamin. 2. Tingkatkan pendidikan. 3. Lingkungan tempat tinggal. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pendapat. 6. Status sosial. 7. Selera. 8. Adat istiadat. Jenis-jenis kebutuhan. Primer, sekunder, tersier. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang diinginkan terhadap sesuatu barang atau jasa yang menuntutkan adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kelompok lain ada yang bertanya atau memberi pendapat? Nah, ya. Coba kelompok 2. Kebutuhan adalah sesuatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Ada lagi yang bertanya atau memberi pendapat ke kelompok 2? Nah, ya. Kelompok 3. Keinginan adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diinginkan guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Nah, tepuk tangan bagi yang berapa? Nah, itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Tuh ya. Dah lanjut ke kelompok 3. Siapa yang mempresentasikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri yang Putri Kirana, Hilma Kristia, Zilpadila, Aura Zaskia, Zifana Leticia, dan Rosmita. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kebutuhan hidup manusia. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa depan. Kebutuhan menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individual, kebutuhan kelompok. Pengertian keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diinginkan guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapatan, status sosial, selera, adat istiadat. Sekian dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.
Ada yang ingin bertanya? Nah, kelompok 1. Dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan menurut intensitas, berdasarkan waktu, menurut sifatnya, menurut subjek. Ya, ada yang lain? Nah, ya kelompok 2. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapatan, status sosial, selera, dan istiadat. Ada yang lain? Ada. Dah, sebelum ditempel dulu kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Ya. Dari tampilan kelompok tadi, jadi pengertian kebutuhan sesuatu, keinginan terhadap sesuatu barang atau jasa, apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupannya, ya. Sedangkan keinginan tadi apa? Segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diinginkan guna mencapai kepuasan, ya, yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Jenis-jenis kebutuhan apa-apa saja tadi? Ada berapa jenis-jenis kebutuhan? Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya, ya. Ada berapa tadi? Menurut intensitasnya ada 3. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga siapa itu kebutuhan menurut yang kedua? Waktu. Ada berapa tadi? 2. Apa-apa saja? Kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, menurut sifatnya. Ada berapa tadi? 2. Yang pertama, jasmani dan rohani. Yang ketiga, subjek. Ya. Yang pertama, individual. Yang kedua, kelompok. Ada lagi? Yang keempat, menurut sifat atau subjek. Sudah? Ya. Dan sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada berapa tadi? Ada 8. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Ya, jadi dari tampilan anak-anak tadi, ibu lihat anak-anak ibu sudah hebat, ya, sudah hebat, sudah mantap, ya. Memberikan semangat, ya. Kita tepuk, fokus dulu, ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Dan ibu, sekarang ibu akan membagikan soal tes biar ibu tahu pemahaman anak-anak ibu udah sampai di mana, ya. Jadi tujuannya untuk melihat pemahaman kalian udah sampai di mana tentang materi kita sekarang ini, ya.
Udah siap? Nah, kumpulkan ya. Ketua kelas, coba bantu Ibu. Dan di belakang sana. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi pelajaran kita? Ya, nah, ya coba, ya, bisa ke depan. Nah, baca ke depan lah ya, biar teman-temannya dengar. Adapun kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah kebutuhan berbeda dengan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan dipenuhi oleh manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuannya hanya bersifat kepuasan. Kebutuhan dapat dibagi dalam jenis, prioritas tingkatannya yaitu primer, kebutuhan yang wajib dipenuhi seperti makan, minum, sekunder, kebutuhan pelengkap seperti TV, radio, handphone, tersier, kebutuhan mewah seperti kamar tersier dan tersier. Pada waktu itu, kebutuhan sekarang, contohnya orang yang sedang sakit membutuhkan pengobatan, kebutuhan masalah yang mereka datang, contohnya orang yang ingin haji bisa menabung uang sekarang. Menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani, contohnya makan agar tubuh bertenaga, kebutuhan rohani contohnya mengerjakan ibadah, sholat agar merasa tenang. Menurut subjek ini kebutuhan individu, contohnya sepatu, jam tangan, kebutuhan kelompok, contohnya rumah sakit, sekolah, jembatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan yaitu ekonomi, kesehatan, tingkat pendidikan, lingkungan tugas, status sosial, kemandirian teknik dan sehat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah kalian dengar kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, ya, es breaking dulu, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kartu refleksi ya. Kartu ini gunanya untuk memotivasi anak-anak Ibu biar lebih semangat lagi untuk belajarnya ya. Dah. Kartu refleksi. Dah. Udah siap? Boleh dikumpul ketua kelas? Nah, baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, pembelajaran selanjutnya adalah alat-alat pemuas kebutuhan. Nah, coba ketua kelas pimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak Ibu.